الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kaji sebuah kitab Wiqayatul Insan minal Jin wa Syaitan, yaitu penjagaan insan, penjagaan manusia dari gangguan jin dan setan. Di situ ada sebuah pembahasan yaitu alaqatus syaitan bil insan, yaitu keterkaitan setan dengan manusia. Dalam hal ini bagaimana anarkisme setan terhadap manusia, terhadap Bani Adam. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama, definisi syaitan. Ta'rifus syaitan, definisi syaitan. Yaqulu Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan asy-syaitan fi kalamil Arab, syaitan dalam bahasa Arab, kullu mutamarrid minal jinni wal insi wad dawabi wa kulli syai'in. Itu setiap yang membangkang, setiap yang membangkang baik dari jin, manusia atau binatang atau dari apapun. Jadi setiap yang membangkang disebut syaitan. Maka syaitan itu adalah dia sifat, ya, baik jin, baik manusia ataupun binatang. Ya, diambil dari kata syatana, artinya ba'uda, jauh. Kullu 'attin mutamarrid. Ya, setiap yang duraka, yang membangkang, minal jinni wal ins wad dawab wa kulli syai'. Nah, qala wa kadzalika qala rabbuna jalla sana'uh. Dia mengatakan oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ada musuhnya dari golongan setan, jin dan manusia. Syahidnya di sini bahwa setan itu bisa dari manusia, bisa dari jin yang dia musuhnya para nabi, musuhnya para rasul. Faja'ala minal insi syayatin mithla alladhi ja'ala minal jin. Maka Allah menjadikan dari manusia ada setannya sebagaimana juga Allah jadikan setannya dari jin. Summa saqa bisanadihi an Aslam al-Adawi anna Umar raqiba birdhawan, ya, faja'ala yatabakhtaru bihi faja'ala yadribuhu fala yazdadu illa tabakhtura fanajala anhu wa qala ma hamaltumuni illa ala syaitan ma nazalat anhu hatta ankartu nafsi qultu wasanaduhu hasan. Ya. Jadi diriwayatkan dari sahabat Umar bin Al-Khattab. Ya, kemudian Imam Ibnu Jarir ini membawakan sebuah riwayat dengan sanadnya, ya, dari Aslam Al-Adawi. Bahwasanya Umar bin Khattab raqiba pernah mengendarai birdaunan. Birdaunan yakni namanya, ya, binatang, ya, birdaunan. Fa ja'ala yatabakhtaru bihi. Yang nampak jalannya itu sombong, ya, dengan penuh keangkuhan. Fa ja'ala yadribuhu. Lalu Umar berusaha untuk memukulnya. Jadi ini hewan jalannya berlagak sombong gitu. Maka Umar pukul dia, ya.
Umar pukul dia. Fala yazdadu ila tabakhtura. Namun ini hewan tunggangannya ini tetap malah dia dalam keadaan sombong. Lalu panazala anhu, Umar turun dari binatang tersebut, wa qala, ya, lalu Umar mengatakan, ma hammaltumuni illa ala syaitan. Ya. Tidaklah hewan ini kalian berikan untuk aku tunggangi kecuali dia adalah setan, kata Umar. Ini menunjukkan Umar menyebut setan kepada binatang. Ya. Maka tadi dalam ayat disebut ada dari jenis manusia, dari jenis jin, kemudian dari binatang. Ya, ila ala syaitan nazaltu anhu, maka aku turun darinya. Ya. Tidaklah aku turun dari binatang tunggangan ini hatta ankartu nafsi. Ya. Tidaklah aku turun darinya melainkan karena aku mengingkari, jiwaku mengingkari. Nah, qultu, lalu aku berkata, ini maksudnya Imam Ibnu Jarir Tabari, ya, wa sanaduhu hasan. Ya, dan sanadnya hasan. Sanadnya, yakni hadis ini, riwayat ini adalah hasan. Nah, jadi Umar suatu hari pernah naik birdaunan. Birdaunan yakni binatang, naik binatang tunggangan, ya. Kemudian kok binatang ini jalannya menampakkan yakni keangkuhan, kesombongan. Nah, maka Umar pun turun, enggak mau, ya. Akhirnya dari hadis ini kita tahu bahwa syaitan juga disematkan untuk binatang. Baik. Qala wa inna ma summiya al-mutamarridu min kulli syaitanan. Setiap yang membangkang dinamakan dengan syaitan, dari setiap setan dinamakan, setiap yang membangkang disebut setan itu disebabkan li mufaraqati akhlaqihi wa af'alihi akhlaqa sa'iri jinsihi wa af'alihi wa bu'dihi anil khair. Ya. Ini kenapa disebut setan? Setiap, ini kata Imam Ibnu Jarir masih, ya. Alasan disebutnya setiap pembangkang itu setan karena tingkah lakunya. Karena tingkah lakunya, tindakan serta seluruh perbuatan-perbuatannya, ya, yang buruk. Wa bu'dihi anil khair, dan jauhnya dia dari kebaikan. Maka disebut syaitan itu artinya bauda, jauhnya dari kebaikan. Itu makna dari syaitan. Ya. Baik, pembahasan kedua al-bidayah. Al-bidayah indama yani bagaimana permulaan, ya. Bagaimana permulaan terjadinya permusuhan. Jadi awal mula kedurhakaan iblis, kedurhakaan syaitan. Dan pembahasan kita adalah setan dari golongan jin. Ya. Indama khalaqallahu Adam, manakala Allah menciptakan Nabi Adam, amaral malaikah bisujudi lahu. Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu jami'an, maka sujudlah semuanya para malaikat tersebut. Li'annahum, karena bahwasanya para malaikat adalah makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang dia tidak pernah maksiat apa yang diperintahkan, selalu melakukan apa yang diperintahkan. Itu sifat para malaikat. Ya. Dalam surah Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, walakin hunaka makhlukun yata'abbadu ma'ahum. Namun di situ, di tengah-tengah para malaikat itu juga ada makhluk yang lain yang dia beribadah bersama para malaikat. Walaysa min jinsihim, namun makhluk itu bukan bagian dari golongan mereka. Nah, jadi pendapat yang benar, ya, apakah iblis atau setan ini yang dia dari golongan jin berasal dari malaikat, yakni iblis yang tidak mau sujud kepada Adam ini termasuk dari malaikat? Yang benar dia bukan dari golongan malaikat. Karena malaikat tidak disifati dengan sifat membangkang. Sementara dalam Quran disifati pembangkangan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika
kami perintahkan atau ketika kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, maka sujud semuanya kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia enggan sujud, sombong dia, termasuk orang-orang kafir, termasuk golongan-golongan kafir. Ini tidak mungkin sifat ini diberikan kepada para malaikat. Ya. Nah, id anahum khuliqu min nur, karena malaikat diciptakan dari api. Wa huwa khuliqa min narin, sementara iblis, setan, diciptakan dari api. Ya, api. Fa khanahu asluhu sa'atal ibtila. Ya. Fa aba an yasjuda li Adam, maka dia tidak mau sujud, ya, enggan sujud kepada Adam. Naam. Muta'allilan, alasan enggak mau sujudnya adalah bi annahu asyraf min Adam, karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Faqarana bainal usul, ya, wa lam yaltafit ila al-amri bis sujud. Ya. Faqarana baina al-usuli wa lam yaltafit ila al-amri bi as-sujud. Nah, maka dengan sebab merasa lebih baik dari Adam, maka dia tidak mengindahkan perintah untuk sujud. Apa kata Allah disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 12 tentang sifat ketidakmau sujudannya iblis ini kepada Adam ketika diperintahkan. Kata iblis, Allah hikayatkan ucapan dia, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih baik dari dia, dari Adam, katanya. Engkau aku ciptakan dari api. Ini iblis berarti mengaku yang menciptakannya adalah Allah. Engkau aku ciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Ya. Dari tanah. Perhatikan kata Syekh di sini, wa ya lil ajab. Ya. Alangkah anehnya, sangat mengherankan, innahu yukirru bi annal khaliq huwallah. Iblis itu mengakui bahwa yang menciptakan dia adalah Allah, wa yukirru bi anna al-muhyi wal mumit huwallah, dan dia tahu yang menghidupkan, mematikan dia adalah Allah. Haitsu qala, ketika iblis itu mengatakan, anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkan aku sampai hari dibangkitkan, dalam surah Al-A'raf ayat 14-nya. Ya. Walakin hal yanfa'ul ilmu bidun al-amal, namun apakah manfaat ilmu tanpa amal? Kalla thumma kalla, tentu tidak manfaat sama sekali. Bal yakunu wabalan ala sahibihi, bahkan justru menjadi bencana bagi yang memiliki ilmu tersebut. Hujatan alaihi yaumil qiyamah, dan akan dihujat dia nanti di hari kiamat, dituntut dia di hari kiamat. Ya. Wa huna sadarul amrul ilahi bitardi wa la'an. Maka disinilah mulainya kejadian atau perkara Allah subhanahu wa ta'ala dengan diusirnya iblis, dilaknatnya iblis. Qala fakhruj minha, kata Allah, keluarlah engkau dari surga, fa innaka rajim, karena engkau terkutuk. Ya. Wa inna 'alaika la'nah, dan sungguhnya bagi engkau laknat ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Ini laknat yang abadi. Wal iyadu billah. Wa min huna ta'assalati al-adawah bainahu wa bain Adam. Disinilah mulai terjadinya musuh bebuyutan antara iblis dengan Adam. Fa faqara fil intiqami wa at-tashaffi. Ya. Maka berpikirlah, ya, berpikir bagaimana untuk menuntut balas, atau ya menuntut balas, ya, agar dia merasa, agar dirinya iblis ini merasa terhibur, jadi senang kalau banyak yang sesat. Maka dia sampai sumpah, fa bi izzatika la ughyanahum ajma'in, demi keagungan engkau aku akan gelincirkan, sesatkan mereka Bani Adam semuanya. Iblis sampai sumpah begitu.
Ya. Dalam hadis qudsi apa kata iblis? Fa bi ijjatika ya Rabbi, demi keagunganmu wahai Rabbku. Iblis sumpah demikian. Ya. Kata iblis, la abrahu ugwi ibadaka, senantiasa aku akan terus sesatkan hamba-hambamu madam wa arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh mereka, nyawa mereka ada pada jasad-jasad mereka. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, at-takhtitu al-ajil. Ya, at-takhtit al-ajil. Artinya konspirasi iblis dalam menyesatkan, mengganggu Bani Adam. Ya. Maka wahuna faqara fi khuttatin makiratin khabisatin. Nah, dari sini dimulailah iblis untuk berpikir bagaimana merancang, ya, makar tipu daya yang buruk untuk menggelincirkan Bani Adam. Fanataqa ala ajal, ya. Maka segera langsung dia untuk mengatakan, Rabbi fa'anzirni ila yaumin yub'atsun. Ya. Kata Allah, kata iblis, wahai Rabbku, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Jadi iblis itu umurnya panjang, usianya panjang dia sampai hari kiamat. Minta ditangguhkan dalam rangka untuk menggoda, mengganggu manusia. Ya. Sampai sumpah dia. Nah, apa sumpahnya? Sumpahnya, fabi izzatika, demi keagunganmu, ya, la ughwiyanahum ajma'in. Sumpah. Dia mengatakan, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkan aku, maka engkau akan perhiaskan atau akan aku perhiasi mereka Bani Adam di muka bumi, dan aku akan sesatkan semuanya. Namun iblis kalah dengan orang yang ikhlas. Kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang mukhlis, yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Baik. Gangguan pertama, laqad akhadha asy-syaitan ala nafsihi ahdan. Setan sudah tekad janji, ya, la yu'adiyanna bani Adam ajma'in, akan memusuhi Bani Adam semuanya. Wa min huna yaqumu bil hajmatil ula 'ala al-adami. Maka dimulailah serangan pertama yang dilakukan kepada Bani Adam, ya, yaitu lahdzata wiladatihi, pada saat manusia lahir. Jadi sejak lahir manusia ke muka bumi, disitulah serangan pertamanya. Ya. Nah, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, kullu bani Adam yat'anu syaitanu fi janbihi. Ya. Setiap Bani Adam, bahasanya Nabi SAW bersabda, setiap Bani Adam ditusuknya oleh syaitan, ya, dengan jarinya di lambungnya. Hina yuladu, saat dia dilahirkan. Ghaira Isa bin Maryam, selain Nabi Isa bin Maryam. Dhahaba yar'un fa ta'ana fil hijab. Ya. Adapun kalau Nabi Isa, tidaklah dia mendapat gangguan itu, ya. Tidaklah mendapat gangguan itu, tetapi dihilangkannya, ya, hanya nusuk hijabnya, penghalangnya saja, ya. Karena dia iblis ketika mau menusuknya, ya, Nabi Isa tersebut saat dilahirkan, namun dia hanya menusuk penghalangnya, hijabnya. Nah, makanya kata Nabi SAW, ma min maulud, tidaklah ada anak yang lahir, yuladu, dilahirkan, illa, kecuali takhassahu syaitan, ya. Ma min mauludin yuladu illa
nakhassahu syaitan. Tidaklah ada anak yang dilahirkan kecuali dia ditusuknya, diganggu oleh syaitan, fayastahillu sarikhan, sehingga bayi itu menjerit. Ya. Kenapa min nakhsati syaitan? Ya karena dari tusukannya setan, illa ibn Maryam wa ummahu, kecuali Maryam dan ibunya. Ya, summa qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan iqra'u in syi'tum, bacalah oleh kalian kalau kalian mau membaca surah Ali Imran 36. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Berarti ini doa ibunya Maryam. Ya, apa doanya? Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu untuknya Maryam wa dzurriyyataha, dan anaknya Maryam, minasyaitonir rajim, dari gangguan setan yang terkutuk. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kata Nabi dalam hadis yang lain, siyahul maulud hina yaqa'u nazghatun minasyaitan. Jeritannya bayi ketika dilahirkan itu adalah merupakan gangguan dari syaitan. Baik, apakah Nabi Isa saja yang tidak diganggu? Apakah nabi-nabi yang lain juga tidak diganggu? Maka Imam Nawawi menukil perkataan Al-Qadhi Iyad. Beliau mengatakan inna jami'al anbiya yusharikuna Isa fi hadhihi al-khususiyah. Bahwasanya seluruh para nabi juga mendapatkan hal yang sama tentang kekhususannya, itu tidak diganggu oleh syaitan. Ya. Baik. Kemudian al-farq, perbedaan antara adawatil insan wa adawatis syaitan. Perbedaan antara permusuhannya manusia sama manusia dengan setan. Ya. Perbedaannya. Ini bagaimana perbedaannya manusia ketika memusuhi manusia dan ketika manusia dimusuhi oleh syaitan atau syaitan memusuhi manusia. Itu beda cara penanganannya. Kalau manusia sama manusia, maka caranya dengan berbuat baik. Caranya dengan berbuat baik. Sehingga manusia tadi akan berubah menjadi baik. Dari permusuhan berubah menjadi baik. Tapi kalau setan, jangan dibaikin. Kalau setan, bacakan doa, dzikir. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di sini di surah Al-A'raf. Ya. Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Ya. Artinya berilah ampunan. Ya. Berilah ampunan. Maksudnya maafkan dia gitu. Nah, khudil afwa wa'mur, dan perintahkan bil 'urf, untuk mengerjakan yang ma'ruf, wa'arid 'anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang jahil. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim. Dan apabila ditimpa satu gangguan dari gangguan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah, karena sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi kalau ada gangguan setan, maka dengan berlindung dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada gangguan manusia, dengan berbuat baik. Ya. Allah berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Ini kalau permusuhan dengan manusia, ya. Idfa billati hiya ahsan as-sayyi'at. Artinya, tolaklah perbuatan buruk manusia dengan perbuatan yang lebih baik. Ya, itu kalau manusia. Nahnu alam bima yasifun. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan, kata Allah. Lalu wa qur rabbi a'udzubika min hamajati syayatin. Adapun kalau setan, katakanlah, wahai Rabb, aku berlindung kepada engkau dari hamajati syayatin, wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Berlindung dari bisikan-bisikan setan, dan berlindung pula aku ya Allah dari kepada engkau dari setan hadir atau kedatangan setan kepadaku. Ya. Perhatikan di sini cara berlindung dari kejahatan manusia dengan berbuat baik, para jemaah. Adapun cara berlindung dari kejahatan setan dari kalangan jin, maka dengan berdoa minta perlindungan.
Maka Nabi mengatakan, idza sami'tum nibahal kilab aw nawahiqal hamiri bil laili fasta'id billahi minasyaitan fa innahuna yarawun ma la tarawun. Kata Nabi, kalau kalian di malam-malam dengar ringkikan keledai atau mendengar lolongan anjing di waktu malam, maka segala berlindung kepada Allah dari gangguan setan, karena dia yang namanya keledai dan anjing di malam-malam gonggongan anjing di malam hari itu tanda dia itu sedang melihat sesuatu yang kalian tidak bisa melihat. Itu melihat apa? Melihat setan. Ya. Melihat setan. Nah, demikian diantara perbedaan antara gangguan jin, setan, dan gangguan kejahatan manusia. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, fahadihi salasu ayat, yakni di dalam surah Al-A'raf ya, ayat 199 sampai 200, surah Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98, terus satu lagi surah Fussilat ayat 34 sampai 36. Kata Allah, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Cegahlah dengan cara yang baik kejahatan manusia itu. Ya. Maka apabila ada di antaramu dengan dia manusia permusuhan, nanti akan berubah menjadi teman yang setia kalau kita berbuat baik. Jadi dianjurkan kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Itu dalam Islam demikian. Bukankah keutamaan untuk bersilaturahim kepada kerabat yang memusuhi kita? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu sadaqah ila dzi rahimil kashih. Sedekah yang paling afdal itu kepada kerabat kita, ya, paman kita, saudara kita, ya, pokok kerabat kita yang memusuhi kita. Nah, itu sedekah yang paling afdal. Ya. Nah, dari 3 ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, fahadihi salasu ayatin laisa lahunna rabi'atun fi ma'naha. 3 ayat ini dan tidak ada yang keempatnya dalam hal yang semakna dengan 3 ayat ini, enggak ada yang keempatnya. Wa yaitu apa? Anna Allah Ta'ala ya'muru, bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan bimusana'atil aduwil insi wal ihsan ilaih. Yani Allah memerintahkan untuk memperlakukan musuh dari jenis manusia dengan berbuat baik, untuk liyaruddahu tabuhu at-tayyib al-asli ila al-muwalah wal musafah. Hal ini untuk mengembalikan, ya, tabiatnya kepada tabiat yang baik. Ya. Jadi artinya akan berubah menjadi kebaikan musuh tersebut. Wa ya'muru bil isti'adati bi minal adwi syaitani la mahalata. Adapun setan jenis atau setan jenis jin, Allah merintahkan untuk berlindung dari musuh jenis setan jin maksudnya. La mahalata, tidak ada pilihan lain. La yaqbal musana'atan wala ihsanan. Karena kalau untuk melawan musuh jenis setan dari golongan jin, itu tidak bisa dengan kita berbuat baik. Jadi justru terbalik, bahkan itu justru dilarang. Kalau ada manusia memusuhi kita, maka kasih makanan. Ya, kasih makanan. Tapi kalau setan mengganggu kita, bukan malah dikasih makanan, jangan dikasih sesajen. Justru doa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yabtagi ghaira halaki ibni Adam li syiddatil adawah. Dan setan tidak mau kecuali memang tujuannya untuk membinasakan manusia karena saking besarnya permusuhan antara dia wa baina abihi Adam min qablu, dan bapaknya manusia yaitu Adam. Jadi sangat besar sekali dendam kesumatnya iblis. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, jadikan iblis itu apa? Setan itu musuh. Ya. Jadikan dia musuh. Nah, lalu bentuk apa saja gangguan-gangguan tersebut nanti akan kita bahas insyaallah, melanjutkan, yaitu di antara at-tashkik fi tauhid. Di antara bentuk gangguan-gangguan setan itu adalah yang pertama di antaranya at-tashkik, meragu-ragukan, ya, tentang tauhid. Ya. Seperti dalam hadis, setan itu datang kepada kalian, kata Rasulullah. Lalu dia tanya, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini?
Wa man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan itu? Ya. Sampai akhirnya dia tanya, man khalaqa rabbaka, siapa yang menciptakan Rabbmu? Ya, jadi untuk membuat tashkik, ragu di dalam masalah akidah. Ya. Demikian kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya insyaallah. Semoga bermanfaat. Hada wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.